Kembali lagi bersama kami Humaydi Back to Campus. Pada siang hari ini kami bertemu dengan mahasiswa Universitas Said Jakarta untuk membicarakan masalah kasus bebasnya Ronald Tanur pada beberapa bulan yang lalu. Pada hari ini saya akan berbincang-bincang dengan mahasiswa Said, Bang Wahib ya Bang ya? Bang Wahab. Ya Bang Wahab. Bang Wahab, bagaimana ini ya Bang? Dari pandangan Abang sebagai mahasiswa UKI sendiri, melihat fenomena bebasnya Ronald Tanur dengan kasus yang sudah kita sama-sama ketahui. Pandangan Abang sebagai mahasiswa hukum, Abang melihatnya seperti apa? Jadi kalau pandangan saya terkait dengan salah satu distorsi tentang supremasi hukum hari ini, bahwa eh, kasus yang terjadi yang dilakukan oleh siapa Ronald Tarum itu, yang kemudian itu menjadi satu bumerang bagi supremasi hukum di Indonesia. Ya. Kenapa? Karena jelas-jelas sudah tertera pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Maka segala sesuatu yang kemudian berkaitan dengan upaya-upaya untuk pembangunan bangsa dan lain segala macam, ya tentu harus berlandaskan pada hukum. Nah, pada konteks inilah yang kemudian kita melihat bahwa wibawa dari hukum ini sudah menurun. Pengadilan sebagai guardian of supremasi hukum juga menunjukkan satu sikap yang arogansi di situ. Karena kita tahu bahwa kejadian yang dilakukan oleh Ronald Tarum ini kan salah satu tindak pidana yang kemudian sudah merenggut nyawa dari pacarnya sendiri. Namun ketika diproses pada Pengadilan Negeri Surabaya, hakim dengan satu penafsiran yang menurut saya itu sangat keliru, bahwa dia menetapkan saudara Ronald itu dibebaskan. Itu kan salah satu pandangan ataupun penafsiran hukum yang sangat keliru kalau menurut saya. Nah kalau dari sisi Anda sendiri, pantasnya seperti ini hukum di bangsa ini dengan cara-cara kinerja dari para hakim yang tidak bisa melihat kasus demi kasus ini sehingga bisa bebas. Pandangan Abang Wahab sendiri? Kalau menurut saya, kalau pandangan saya sendiri, menyikapi berbagai problematika ya, bukan cuman pada konteks persoalan Ronald Tarum ini, kita mau melihatnya itu secara komprehensif, ya kan? Tidak secara parsial. Nah, bagaimana kemudian kita bicara persoalan peranan hakim dalam upaya mempertegas komitmen atas tegaknya supremasi hukum ini? Misalnya kita lihat pada putusan MK kemarin, ya kan? Hakim juga cacat dalam pengambilan sebuah keputusan. Bagaimana lagi hari ini kita melihat satu kejanggalan baru yang muncul pada Pengadilan Negeri Surabaya. Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya itu melihat satu kasus ataupun menafsirkan satu kronologis kasus itu, menetapkan satu putusan itu sangat keliru. Mereka melakukan salah satu penafsiran yang kemudian tidak berlandaskan pada hati nurani dan moralitas. Kalau asumsi saya secara sederhana Pak, kita bisa menduga bahwa di situ ada intervensi politik. Karena kita tahu bahwa Ronald Tarum ini kan ayahnya salah satu anggota DPR juga. Otomatis ada satu intervensi politik yang dilakukan agar anaknya itu bisa dibebaskan Pak. Kalau menurut pandangan saya. Melihat fenomena kejadian seperti ini dari sisi hukum sendiri, sebenarnya Ronald Taru ini pantasnya dihukum apa Pak? Supaya tidak membuat efek jerah untuk kasus-kasus ke depan. Sesuai dengan pasal 338 KUH pidana, yaitu pembunuhan, yang kemudian harus diberikan satu ganjaran dan satu hukuman yang setimpal dengan perbuatan dia. Kan? Karena hari ini kita bicara persoalan hak asasi manusia, hari ini kita bicara persoalan kebebasan seseorang, dan hari ini kita bicara persoalan tegaknya supremasi hukum. Nah, Ronald Tarum kemarin ketika melakukan satu perbuatan tindak pidana melalui penganiayaan
sesuai kalau kita melihat pada kronologis cerita yang ditayangkan di media dan sosial media lainnya, itu kan Ronald Tarum dia mencoba memukul pacarnya itu kan dengan botol minuman. Nah, setelah itu mereka pada saat di basement lagi, Ronald Tarum itu mencoba menyenggol pacarnya itu dengan mobil dan terlindas sampai 5 meter. Itu kan salah satu tindak pidana yang memang patut diberikan satu keputusan dari hakim untuk Ronald Tarum ini menjalankan putusannya itu sesuai dengan pasal 338 itu, pembunuhan itu. Jadi dia harus setimpal dengan apa yang kemudian telah diperbuat yang dilakukan. Abang sendiri melihatnya kinerja dari hakim sendiri melihat kasus ini, pandangan abang dan ketegasan abang, hakim yang memutuskan ini, abang melihatnya. Jadi kalau pandangan saya untuk hakim di PN Surabaya. Jadi kita kan mahasiswa Fakultas Hukum yang kemudian diajarkan secara teoritis, ada beberapa pendekatan-pendekatan penafsiran yang kemudian ya harus dilakukan oleh seorang hakim, ya kan? Jadi menurut pandangan saya hakim yang memutuskan kasus Ronald Tarum ini, dia harus dilaporkan ke Komisi Yudisial agar dievaluasi kembali, agar diproses kembali, ditinjau kembali bagaimana proses pengambilan keputusan yang diambil oleh para hakim yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya. Karena hakim itu adalah perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi. Ketika dia salah menafsirkan satu pasal, itu pertanggungjawabannya itu dunia akhirat, Pak. Jadi kalau ketegasan saya di sini, hakim itu harus ketika menjalankan tugas dan tanggung jawabnya itu, dia harus benar-benar mengedepankan hati nuraninya, kecerdasan hati nurani. Karena itu merupakan kacamata Tuhan yang tidak bisa dibohongi oleh siapapun, hati nurani itu. Makanya ketika kita melihat satu kronologis yang terjadi di Surabaya itu, dan langkah dan upaya yang diambil oleh hakim, justru sudah menciderai yang namanya prinsip-prinsip keadilan. Tidak adanya satu atmosfer keadilan lagi di bumi ini. Tidak adanya satu kepastian hukum lagi. Tidak adanya satu keadilan. Karena kita tahu hari ini ya satu fenomena yang terjadi ya, masyarakat miskin sering dimiskinkan dan ditindas dengan supremasi hukum. Karena kita lihat Ronald Tarum, Pak. Dia kan orang berada juga. Dia punya kekuasaan. Makanya ada satu analogi sederhana bahwa hukum itu tajam ke bawah, dia tumpul ke atas. Gitu, Pak. Jadi dari pandangan abang sendiri, peranan dari pemerintah sendiri untuk penegakan hukum di bangsa ini seperti apa? Kalau menurut pandangan saya, peranan pemerintah dalam upaya melakukan satu evaluasi kembali, satu pemaksimalan kembali untuk tegaknya supremasi hukum. Yang pertama kalau menurut pandangan saya itu, kita harus membedakan dulu ini, Pak. Mana peranan dari jaksa, mana peranan dari polisi sebagai penyidik, dan mana peranan dari hakim. Karena kita lihat hari ini satu fenomena yang terjadi di proses hukum, itu kan dia tumpang tindih, Pak. Dia tumpang tindih. Hakim berpandangan lain, jaksa pun berpandangan lain, pengacara pun berpandangan lain, polisi pun berpandangan lain. Sehingga hal ini kemudian menjadi satu kebiasaan yang kemudian akan sendiri meruntuhkan wibawa dari hukum ini. Padahal kita tahu kan, Pak, menurut Gustav Prachbur itu, dia mengatakan tujuan hukum kan ada 3. Kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Yang kemudian para aparat penegak hukum ini, pola pikir, pola bertindak, itu harus berlandaskan pada 3 poin ini. Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Sehingga terciptanya satu suasana hukum, terciptanya satu supremasi hukum yang kemudian memang betul-betul hadir untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pemerintah hari ini
harus mencoba melakukan satu evaluasi kembali, membuat satu regulasi dan kebijakan yang kemudian itu harus bisa memisahkan antara peranan dari jaksa, hakim, eh, pengacara, walaupun secara hierarki ataupun walaupun secara undang-undang itu sudah membatasi kewenangan mereka. Tapi dalam konteks penafsiran akan sebuah persoalan hukum, mereka kan berbeda-beda. Ketika perbedaan pandangan, di situ akan terjadi satu polarisasi, terjadi satu perdebatan yang sangat panjang, sehingga untuk mencapai satu titik temu keadilan itu akan sulit. Makanya pemerintah harus membentuk satu regulasi baru, kebijakan baru, memperkuat lembaga-lembaga yang merupakan peranan untuk menegakkan supremasi hukum ini. Pemerintah harus memang betul-betul jeli, karena negara ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Kita melihat hari ini kekuasaan sudah melambung tinggi dari supremasi hukum, sehingga implikasinya apa? Seperti kejadian Ronald Tarung. Itu kan kekuasaan sudah melampaui hukum. Padahal di Undang-Undang 1945 itu tidak ada redaksi ataupun kalimat yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kekuasaan. Tidak ada sama sekali. Yang menjelaskan dalam bunyi pasal 1 ayat 3 itu, Indonesia adalah negara hukum, restart. Hukum itu harus benar-benar tegak. Karena ketika hukum itu tidak tegak, maka segala persoalan di negara ini itu akan kacau balau. Misalkan kejadian Ronald Tarung, misalkan putusan MK kemarin, yang kemudian telah menabrak konstitusi. Lalu bagaimana hari ini kita bicara persoalan negara Indonesia adalah negara hukum? Kalau menurut pandangan saya minimal ya kita amandemen aja pasal 1 ayat 3 itu, nggak usah negara Indonesia negara hukum. Karena hukum sampai hari ini itu masih jauh api dari panggang, Pak. Bagaimana distribusi keadilan yang diberikan oleh para praktisi hukum ini itu tumpang tindih, Pak. Kejadian Afif Maulana, pelanggaran hak asasi manusia yang kemudian dilakukan oleh aktor-aktor yang memiliki kekuasaan hari ini. Makanya itu menjadi satu pelajaran penuh, menjadi salah satu evaluasi bersama untuk bagaimana kita sama-sama memajukan bangsa ini ke depannya dalam sektor reformasi hukum, Pak. Nah, itu pandangan saya kira-kira seperti itu, Pak. Nah, jadi sekali lagi Bang, ketegasan Abang sendiri untuk pemerintah supaya ini tidak terjadi terulang-ulang lagi hakim mengambil suatu keputusan yang ceroboh sehingga menimbulkan banyak gaduh dan membuat suatu pemerintahan ini goyah. Pandangan Abang sendiri? Jadi kalau pandangan saya, Pak, persoalan dengan ketegasan kepada para hakim atau para aparat penegak hukum. Jadi kan kita di sini menganut yang namanya prinsip trias politika, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kemudian untuk pemerintah mengintervensi terlalu jauh persoalan pengadilan ataupun para praktisi hukum ataupun para aparat penegak hukum itu kan kita akan menafsirkan bahwa pemerintah menyalahgunakan kewenangannya. Nah, makanya dalam hal ini kita sama-sama masyarakat Indonesia, ya kan, para media, para pelajar, mahasiswa di seluruh Indonesia yang kemudian harus benar-benar memberikan satu kontribusi baru untuk membangun kembali lembaga yang namanya itu yudikatif. Sehingga apa? Sehingga dia mampu menjaga satu wibawa hukum, dia bisa menjaga satu reformasi hukum ini. Karena hari ini kalau kita melihat banyak sekali kejanggalan hari ini. Mahasiswa acuh tak acuh juga hari ini terkait dengan salah satu situasi sosial hari ini. Makanya kalau ketegasan saya bahwa hari ini saya berikan satu ultimatum penting. Saya sarankan kepada semua mahasiswa di seluruh Indonesia tanpa terkecuali jurusannya, Pak. Karena negara ini negara hukum. Semua seluk-beluk kehidupan kita, kehidupan berbangsa dan bernegara itu diatur oleh hukum. Nah, saya sarankan bahwa hari ini kita harus memfokuskan pada proses reformasi hukum ini. Karena reformasi hukum ini menjadi satu pendorong untuk bagaimana bisa kita menjaga citra dan nama baik dari negara kesatuan Republik Indonesia hari ini.
Olehnya itu ya saya berharap ke depannya bahwa apa yang kemudian hari ini telah diterapkan ataupun kita terima secara teoritis di dunia kampus, karena ada beberapa fenomena Pak. Mereka sering bicara kalau teori dan praktik di lapangan itu akan berbeda. Berbeda jauh. Makanya tidak usah teori. Nah, ini adalah salah satu kedangkalan berpikir sebenarnya. Teori itu sebenarnya menjadi satu rujukan. Teori itu adalah jantung. Biar kita tidak terlalu menepih terlalu jauh dari praktek. Kita tidak terlalu menyimpang dari praktek itu. Karena kita tahu teori itu ya menjadi satu sumbangsi penting bagi pola pikir kita, bagi membangun bangsa kita, membangun suatu peradaban, ilmu pengetahuan itu. Namun hari ketika turun pada tataran praktek, itu banyak sekali kejanggalan. Dia belok kiri, belok kanan. Siapa punya duit, dia yang menang. Di dunia hukum sekarang. Makanya ya, satu pola pikir, satu paradigma ini yang kemudian harus dihapus. Harus dihapus. Dan saya sarankan kepada para praktisi hukum yang hari ini sudah menempuh jenjang profesinya yang sudah lama, hari ini stop memberikan satu edukasi hukum yang keliru kepada generasi muda. Karena kita adalah penerus dari profesi hukum itu. Harus menanamkan satu pola pikir yang kemudian cenderung bersifat produktif, yang mendorong kita mahasiswa untuk menegakkan keadilan ini. Jangan sampai apa yang kemudian hari ini telah kalian wariskan, kita akan wariskan kembali kesalahan-kesalahan praktek hukum ini. Makanya saya sarankan, bukan cuma kepada hakim, seluruh bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia. Hari ini marilah kita sama-sama memegang teguh prinsip-prinsip hukum, memegang teguh asas-asas hukum, memegang teguh kedaulatan, dan menjaga supremasi hukum agar kita bisa membangun bangsa Indonesia kembali. Terima kasih. Oke. Demikian para pendengar Hukum ID Channel, bincang kita pada hari ini. Kiranya hukum ke depan semakin baik dan penegakan hukum pun lebih baik lagi sehingga tidak terjadi lagi suatu dilema persoalan hukum di mata bangsa Indonesia. Demikian, sampai jumpa.